Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Di pertemuan ini kita akan belajar interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup untuk muatan IPS tema 3, subtema 1 kelas 5. Tetap semangat ya, pastikan kalian menyimak video ini dengan baik. Oke, untuk interaksi manusia itu digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah interaksi sosial dan yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja ya perbedaannya? Simak penjelasan berikutnya. Oke, yang pertama kita belajar interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Terjadinya interaksi sosial itu disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Mulai dari dia bangun tidur hingga sampai dia tidur kembali. Oke, interaksi sosial itu ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Artinya, satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Di sini yang dimaksud adalah satu orang berhadapan dengan kelompok orang yang lain. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Untuk contohnya, silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Oke, contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya. Itu terjadi ketika kita sedang bertegur sapa dengan teman. Ada dua orang yang saling berbicara atau saling menyapa. Kemudian yang kedua adalah berjabat tangan. Dalam interaksi berjabat tangan dibutuhkan dua orang, satu orang dengan satu orang lainnya. Selanjutnya ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Kemudian ada ibu yang dengan tangannya sedang menyuapi anaknya. Selanjutnya ada kasir, seorang kasir yang melayani pembelinya. Nah, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh pertama adalah guru yang menjelaskan materi pada seluruh muridnya di depan kelas. Satu orang guru berhadapan dengan kelompok murid. Yang kedua, tokoh masyarakat berpidato di depan khalayak umum. Kemudian yang ketiga, seorang ustadz yang sedang berceramah di depan jamaahnya. Selanjutnya, contoh keempat, ada pembina upacara yang menyampaikan amanat upacara pada peserta upacara. Selanjutnya, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya, banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ada dua tim olahraga yang sedang bertanding atau lawan tim. Nah, di situ contohnya adalah dua tim sepak bola yang saling bertanding. Kedua adalah diskusi antar kelompok. Pada gambar bisa kita saksikan bahwa kelompok TNI sedang berdiskusi dengan kelompok mahasiswa. Dan yang ketiga adalah pertunjukan kelompok marching band di depan para penontonnya. Selanjutnya, ternyata interaksi sosial juga bisa terjadi di pasar loh. Coba kalian amati gambar pada layar. Nah, di situ pada gambar tampak bahwa adanya interaksi sosial. Interaksi yang terjadi bisa antara pembeli dan penjual. Bisa juga interaksi penjual dengan pemasok barang produksi. Atau bisa juga interaksi penjual satu dengan penjual lainnya. Di dalam interaksi sosial, kita harus selalu mengedepankan sikap tenggang rasa dan toleransi. Tenggang rasa adalah ucapan dan sikap, serta perbuatan kita untuk menjaga perasaan orang lain karena adanya perbedaan dengan diri kita. Sedangkan toleransi artinya ucapan, sikap, dan perbuatan kita dalam menghargai perbedaan tersebut.
Nah, manfaat dari tenggang rasa dan toleransi adalah yang pertama, kerukunan dalam masyarakat akan terjaga. Yang kedua, aktivitas kita maupun orang lain dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa akan meningkat. Dan yang keempat, kehidupan berjalan terasa menyenangkan dan damai. Nah, interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Contohnya adalah petani yang sedang panen atau petani yang sedang mengolah lahan pertaniannya. Kemudian yang kedua ada nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Nelayan tersebut berhubungan dengan alam untuk memperoleh hasil dari bumi. Selanjutnya yang ketiga, penambang pasir mengambil pasir di aliran sungai. Dia juga berusaha untuk mendapatkan sumber daya alam berupa pasir yang didapatkannya dari lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, contohnya adalah masyarakat mengambil kayu hasil hutan yang kemudian dimanfaatkan sebagai kayu bakar, membuat perabotan, atau bahan-bahan lainnya. Oke, kita sudah selesai belajar tentang interaksi manusia, baik itu secara sosial maupun dengan lingkungan hidup. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.